Oke, yuk. Oke, kita bahas ya. Nomor 1 ini apa ini? Jawabannya kita discuss saja ya. Kalau nanti semua sudah bisa, enggak saya bahas. Kalau ada yang mau bertanya, baru saya bahas. Silakan. Nomor 1 ini jawabannya apa? Yuk, yang sudah menjawab. Tipsnya apa? Jawabnya nomor 1 ini. Sudah dikerjakan atau belum ya? Belum, Mbak. Wah, belum. Padahal sudah saya ulang berkali-kali loh ya. Yuk, nomor 1 ini gimana tipsnya? Apa kita harus membaca semuanya ini mau kita baca begitu ya? Caranya Enggak, kita Mbak. Sama dari diberitahukan langkah pertama dulu atau langkah terakhir ya. Sekarang cek dulu dong langkah pertama. Langkah pertama ini apa? Siapkan panci untuk merebus air, atau yang keempat siapkan semua bahan wedang jahe. Ayo. Ini yang disiapkan alatnya dulu atau bahannya dulu ya? Bahannya Iya, dulu. bahannya dulu, betul. Berarti dimulai dengan nomor 4, ya kan? Ya, betul. Sehingga di sini kalau yang dimulai dengan nomor 4 tuh antara D atau yang E. Tapi kita cek di sini yuk. 4, 6, 3, 2, 8 sama nih. 4, 6, 3, 2, 8. Bedanya di sini 1, 7 atau 7, 1. Nah, begitu ya pola pikirnya. Cek 1 dulu atau 7 dulu. Kalau 1 itu begini, setelah mendidih saring air wedang jahe, berarti ini setelah mendidih. Sedangkan nomor 7 sambil menunggu wedang jahe mendidih. Nah, mana dulu ya? Berarti ya nomor 7 dulu. Iya, kita menunggu mendidih dulu, baru setelah mendidih. Langsung deh jawabannya berarti yang E. Ya, jadi seperti itu. Tolong nanti ketika ujian juga jangan semua dibaca, tetapi tipsnya langsung cari saja mana yang kira-kira membedakan dua hal tersebut. Tuh ya. Jadi jangan berharap, wah nanti soalnya tahap 2 sama persis kayak gini. Ya enggak mungkin. Saya kan bukan pembuat soal, tetapi paling tidak kita sudah memahami logika daripada si pembuat soal. Wah, maaf, suara saya sudah hampir habis. Sekarang nomor 2, yuk. Mbak, Di sini, ya. itu kan saya sering terjadi kekeliruan. Kalau sudah sampai tengah, antara ya kayak tadi, 7 sama 1, 1 sama 7, itu sering terbolak-balik menghabiskan waktu gitu, Mbak. Iya, langsung dibaca saja. Ini kan 1 kan setelah mendidih, saring air. Lah, yang ini sambil menunggu wedang jahe mendidih. Berarti logikanya kan mendidih dulu, baru yang setelah mendidih. Begitu. Kita lihat apanya yang diperhatikan, konjungsi. Ada setelah, ada kemudian. Nah, itu berarti ada hubungannya. Ya. Jadi di sini sudah ada diberi apa ya? Diberi warning. Di sini ada kata setelah mendidih. Berarti pastinya mendidih dulu dong, baru setelah mendidih ya. Ini kategori yang masih mudah karena apa? Ini ada konjungsinya. Nanti setelah ini ada yang enggak ada konjungsinya ya. Oke? Ya, Mbak. Oke. Ya, sip. Yuk, kita lanjut ke nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini tuh keterampilan loh Bapak Ibu. Ini tuh keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kok bisa Mbak? Iya, kan ini di masa pandemi, ya kan? Dan di masa pandemi ini anak-anak harus selalu rajin cuci tangan, ya kan? Sedangkan kita sebagai guru harusnya mencontohkan. Kita harus bisa juga mencuci tangan sesuai dengan aturannya. Ayo, sekarang gimana ya? Ada yang bisa nggak ini? Langkah cuci tangan yang benar tuh kayak gimana ya? Gimana? Ayo. 21 sama Mbak. Ayo, ini ada lagunya loh. Ayo, ada yang tahu? B. B. Gimana B?
Lagunya begini ya, boleh sambil dicatat ya. Kalau memang belum tahu, kalau sudah tahu ya nggak usah. Sahabat cuci tangan cup. Pertama telapak tangan. Nah, berarti telapak tangan nih nomor 1. Kedua punggung tangan. Mana ya punggung tangan? Oh, nih punggung tangan. Ketiga sela-sela jari. Nah, yang ketiga sela-sela jari. Mana ya? Oh, 4. Keempat kunci jari. Mana ya kunci jari? 3. Ya, 3. Kelima ibu jari. Keenam ujung-ujung jari. Semuanya 2 kali. Nah, gitu lagunya. Gimana? Sudah bisa belum? Halo, Sahabat Mbak. cuci tangan cup. Pertama, telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kunci jari. Kelima, ibu jari. Keenam, ujung-ujung jari. Semuanya 2 kali. Oh, berarti yang mana ya? B, Mbak. B. Oke, kita cek ya. B. Ya, pertama telapak tangan. Oh, betul, di nomor 2. Terus habis itu punggung tangan, nomor 1. Habis punggung tangan, sela-sela jari, berarti nomor 4. Terus setelah itu kunci jari atau mengunci. Terus setelah itu ibu jari. Yang terakhir ujung-ujung jari. Nah, itu ya. Nah, ini nggak ada tipsnya selain harus tahu. Lah, terus caranya melancarkan sering dipraktekkan. Jadi nanti akhirnya kalau dulu anak-anak kelas yang dulu ketika awal pandemi, mereka cuci tangannya sambil nyanyi, tapi nanti lama-lama hafal. Ya, jadi 21 4 3 6 5. Nah, yuk sekarang nomor 3 nih. Nah, nanti kan mesti kayak gini ya. Soalnya tuh 1 layar penuh. Tapi apakah 1 layar penuh tuh mau kita baca semua? Kan tidak. Nah, pertanyaannya adalah urutan langkah membuat rendang. Cek opsi. Apakah langkah pertama nomor 3 ataukah nomor 5? Nomor 3, potong daging. Nomor 5, panaskan minyak. Ayo ibu-ibu, potong daging dulu atau panaskan minyak dulu? Potong daging dulu. Potong daging dulu dong ya. Berarti dimulai dari nomor 3. 3. Iya, sip. Sekarang lihat belakangnya 3 semua nomor 2. Habis 2 5. Habis 5 4. Ya kan ini 3 2 5 4 9. Ini juga 3 2 5 4 9. Udah di-skip aja. Nggak usah dibaca nomor 2 5 4 9 tuh nggak usah dibaca. Nah, mulai perbedaannya kan di sini kan 6 dulu atau 8 dulu. Kan begitu. 6 kita baca. Kemudian tambahkan santan encer dan masak hingga santan tinggal sedikit. 8. Jika santan encer sudah menyusut, masukkan santan kental. Berarti di sini menambahkan santan encer dulu atau santan encernya menyusut dulu? 6 dulu, Mbak. 6 dulu, Mbak. 6 dulu, iya. Dan logikanya kan ditambahkan dulu santannya, ya kan? Baru dia nanti menyusut. Nah, 6 dulu, baru kalau 6 dulu berarti kalau tidak A, ya kan? Ya E, kan gitu. Kalau tidak A, ya E. Sekarang cek lagi 7 dulu atau 8 dulu. Kalau 7,
masak lagi hingga menyusut. Atau yang 8, jika santan encer sudah menyusut, masukkan santan kental. 8 dulu apa 7 dulu? 8. 8 dulu. 8. Ya kan? Jadi nalarnya kalau kita urutkan santan encer dulu kan, Bu? Dimasak. Nah, setelah nanti agak nyusut santan encernya, baru dimasukkan santan yang kental. Ya, Pak? Iya. Ya. Terus ditambahi garam, gula, kaldu gitu. Terus setelah itu dimasak lagi hingga menyusut, diaduk supaya tidak gosong. Nah, jadi sebenarnya yang kebolak-balik itu hanya 6, 7, dan 8. Sehingga kita hanya fokus ke 3 hal itu saja. Yang salah itu kalau Mas Mbak semua harus membaca nomor 2, nomor 5, nomor 4, nomor 9, akhirnya malah jadi bingung. Enggak fokus ke perbedaannya. Makanya saya bilang, cari mana yang berbeda, fokuslah ke situ. Ya. Berarti jawabannya yang mana ini? 6 dulu. Terus 8, terus 7. Berarti jawabannya yang oke, sip. Lanjut. Nomor 4. Ya, nomor 4 gimana nih? Urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang padu. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata kebanyakan kita kalau menulis paragraf tuh paragrafnya masih acak-acakan. Nah, acak-acakan maksudnya gimana? Ya tidak padu. Padu tuh kayak kita sedang gosip tuh loh. Kita sedang gosip tuh mesti alurnya bener. Mesti alurnya benar. Alurnya benar maksudnya gimana? Mesti urut. Nah, gitu. Ya sama, ketika kita buat paragraf juga harus seperti itu. Kita cek ya, urutan pertama semua ada di nomor 2. Nomor 2 apa sih? Tari kecak merupakan salah satu kesenian drama yang sangat unik. Nah, terus tipsnya gimana? Tips cara membuat paragraf yang padu, caranya kita menghubungkan di sini. Kan ini ada orang bilang ini, tari kecak tuh salah satu kesenian drama tari yang sangat unik loh. Misalnya kalau mau kita bahasakan ya. Maka kalimat selanjutnya tuh harus menjawab pertanyaan begini. Kok bisa unik? Kenapa? Gitu. Ya, jadi disebut padu tuh gitu. Ini kan terakhir bilang kalau tari kecaknya tuh unik. Nah, maka kalimat berikutnya harus menjawab, kenapa disebut drama tari yang sangat unik? Apa jawabannya kalau saya bertanya seperti itu? Apa ayo? Kenapa disebut sangat unik? Tari ini hanya diiringi oleh suara. Suara apa? Teriakan anggota penari, gitu. Yang lain setuju? Kenapa unik? Ayo, kenapa unik? Apakah semua begitu? Ayo. Kenapa tari kecak disebut unik? Karena yang mana ya kira-kira yang bisa menjawab? 1, iya. Kenapa disebut unik? Karena pertunjukan tari kecak tidak menggunakan alat musik apapun. Iya kan? Enggak tiba-tiba langsung hanya diiringi suara penari ya, tetapi disebut unik karena tidak menggunakan alat musik. Kan unik kan? Nah, apa unik kenapa? Karena lo biasanya kan tari pakai alat musik, tapi kecak ini nggak pakai alat musik. Nah, terus kan kalau ada orang bilang begitu, kita mesti bertanya lagi. Lah kalau tidak pakai alat musik, pakai apa? Kan gitu. Nomor Baru 4. Iya. 4. Oh, nggak pakai alat musik, tapi diiringi oleh suara teriakan anggota. Betul sekali. Berarti 2
1, terus 4. 4. Ya. Nah, sehingga jawabannya yang B. Nah, kalau mau dilanjut juga bisa supaya terpadu. Kan tadi tari ini hanya diiringi oleh suara teriakan anggota. Nah, terus dijelaskan anggotanya, gitu kan? Terdiri biasanya di atas 50 orang. Nah, ini kan nyambung. Bar nyerita nih, setelah menceritakan anggota, dia bilang kalau anggotanya itu terdiri dari 50 orang atau lebih. Terus diceritakan lagi anggotanya itu terdiri atas apa saja. Nah, itu teman-teman yang disebut dengan paragraf yang padu. Sehingga jawabannya yang mana? Yang B. Itu ya, itu namanya keterpaduan paragraf. Nomor 5. Yo, nomor 5 sekarang. Cermati kalimat acak berikut. Nah, sama ya, ini juga kembali lagi tentang memadukan sebuah paragraf. Cek kalimat pertama, wow ini udah dibantu nih. Semua dimulai dari nomor 5. Berarti kita langsung bisa fokus. Nelayan di wilayah pesisir pantai selatan dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat mencari ikan. Coba, kalau Mas, Mbak, teman-teman semua, saya bilang begini, Mas, Mbak, nelayan di pantai selatan tuh dihimbau untuk waspada loh. Terus kira-kira Mas, Mbak, atau teman-teman semua mau merespon apa? Kalau saya bilang disuruh waspada loh, gitu kira-kira pertanyaan selanjutnya apa? Kewaspadaan ini. Iya. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap apa? Gitu kan mesti kan ya. Kalau ada orang yang bilang, "Hei, kamu harus waspada loh," gitu kan. Nah, mesti terus bertanya, "Lah waspada terhadap apa?" gitu. Nah, terus jawabannya apa kalau ada yang Nomor bertanya 2, waspada terhadap apa? nelayan harus waspada terhadap cuaca. Iya, betul. Jadi waspadanya itu harus waspada terhadap cuaca yang sedang terjadi buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Terus bertanya lagi kan, cuaca buruknya apa? Gitu kan mesti. Nah, itu yang disebut paragraf padu itu seperti itu. Kalau saya tanya cuaca buruknya apa? Jawabannya ini kan. 4. Nah, angin kencang dan gelombang pasang air laut. Oh, sudah terjawab di sini. Berarti 5, terus 2, terus 4. 1, 3. Iya, 1, 3. Lah hubungannya sama 1 apa? Lah berarti kan tadi disuruh waspada kan? Waspadanya sudah diberitahu alasannya. Sekarang kan terus bagaimana caranya kita waspada? Gitu. Bagaimana caranya kita waspada? Jawabannya ada di nomor 1 dengan cara melengkapi diri dengan Iya, betul. Terus dilanjutkan lagi, apa saja peralatan keselamatan? Jawabannya apa? Life jacket, kompas, dan lain-lain. Gitu ya, paham ya? Ya, jadi itulah cara atau tips kita dalam membuat paragraf yang padu. Kenapa ternyata banyak yang bingung seperti ini? Karena kita jarang menulis. Menulis maksudnya nulis setiap hari nulis, Mbak. Bukan nulis seperti itu, tapi menulis sebuah paragraf yang padu. Jadi paragraf padu itu harus seperti itu, nyambung. Kalimat satu dengan kalimat yang lain. Cara nyambungkannya kayak tadi loh, kayak tadi saya bertanya dan teman-teman semua menjawab. Itu ya. Wah, sekarang soal nomor 6 ini. Kalau kita dapat soal kayak gini mesti sudah capek. Baca ini paling enggak sekitar 3 menit.
Selesai baca, baca soal, dicari lagi. Yang B dibaca lagi, dicari lagi. Nah, akhirnya benar satu soal tuh sampai 10 menit. Lah, apakah nanti ketika ujian tahap 2 juga mau seperti itu? Kan tidak, ya kan? Nah, terus caranya gimana? Kalau hanya mencari benar atau salah, caranya kita langsung to the point ke jawaban. Ya, tipsnya itu. Langsung to the point ke jawaban. Bentar ya. Nah, caranya kita cek dari opsi A. Rekomendasi untuk membeli emas. Nah, jangan langsung dibaca semua. Oh, ada kata rekomendasi membeli emas. Carilah di sini. Rekomendasi beli emas. Tuh kan langsung ketemu kan ya. Jadi di soal ini kita itu diuji membaca cepat, skimming text ya. Jadi kita cari rekomendasi beli emas tuh yang mana sih? Oh, di sini loh, di kalimat pertama ini rekomendasi beli emas, tapi di sini kalimatnya menuliskan emasnya batangan. Sedangkan yang ini emasnya perhiasan. Coba sama apa beda ya? Beda kan ya, batangan sama perhiasan, maka nomor A ini salah. Sudah, nggak usah dicari lagi. Lanjut yang B. Pada hari Senin 26 Agustus 2019, cari dulu. Senin 26 Agustus 2019. Oh, di sini kan ya. Harga emas mengalami kenaikan tetapi tidak lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Padahal di sini gimana? Berada di rekor tertinggi. Nah, berarti benar atau salah di sini? Salah. Iya, gitu ya. Lanjut ke C. Tarif ekspor barang dari Cina senilai 250 miliar. Nah, kan daripada kita nyari huruf ini kan ya, nilai 250 miliar. Oh, di sini dibaca nih, tarif impor. Nah, di sini tarif ekspor. Berarti salah lagi. Yang D. Kenaikan tarif impor dari Cina sebesar 5% berlaku 1 Oktober 2019. Cek di sini 1 Oktober 2019 yang mana nih 1 Oktober? Oh, di sini. Lah, ini 30. katanya tadi 5%, padahal di sini 30%. Baca yang benar. Menjadi 30% dari 25%. Kalau asalnya 25 jadi 30 berarti naik berapa? Naiknya 5%. Berarti benar atau benar? Benar. Ya, itu caranya membaca skimming. Jangan langsung, lah ini 30%, ini 5%. Oh salah. Enggak kayak gitu. Baca satu kalimat sampai selesai. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Sip, paham ya? Ayo kita lanjutkan. Nomor 7. Masih yang sama teksnya, hanya pertanyaannya di sini kesimpulan. Nah, sekarang saya tanya, kalau kesimpulan itu nanti apakah kalimatnya tersurat atau tertulis di teksnya kalau kita menyimpulkan? Kalau kita menyimpulkan itu apakah nanti kalimat kesimpulannya itu pasti ada di teks? Ada nggak di teks? Tidak. Ada nggak kalau menyimpulkan? Kalau mencari yang benar kan harus dicari dan ada. Tapi kalau menyimpulkan gimana ya? Menyimpulkan itu
tidak Menggunakan baju tersurat. sendiri. Iya, tidak tersurat. Tidak tersurat itu maksudnya apa? Tidak tertulis, tetapi tersirat, tetapi maknanya terkandung, gitu kan ya? Tidak tertulis di sini, kesimpulannya tuh nggak ada di sini, tetapi kita menarik sebuah kesimpulan dari teks yang ada di sini. Caranya gimana? Baca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat pertama, Analais merekomendasikan beli emas batangan bersertifikat di logam mulia milik PT Antam untuk diinvestasikan dalam jangka pendek di saat tren kenaikan harga. Berarti di sini kita direkomendasikan untuk beli, ya kan? Beli ketika apa? Ketika ada tren kenaikan harga. Tapi kalimat terakhir dibaca. Faisal memproyeksikan harga, memproyeksikan itu kayak menduga ya. Faisal menduga harga emas Antam dalam jangka pendek masih berpotensi naik. Sehingga pelaku pasar baiknya tidak menjual. Nah, tadi berkali-kali dibilang, jangan jual, tetapi disuruh beli, ya kan? Kita nggak boleh jual, kita disuruh beli karena emasnya tuh berpotensi naik. Lah ternyata kok setelah 4 bulan malah banyak yang menjual. Padahal di sini tadi tidak boleh menjual. Lah kalau banyak yang menjual berarti kira-kira emasnya naik atau emasnya justru turun? Emasnya naik atau justru turun kalau malah banyak yang menjual. Nah, itu kan berkebalikan ya dengan apa yang direkomendasikan. Direkomendasikan tadi kan disuruh beli. Disuruh beli, harganya naik. Disuruh jangan menjual karena harganya naik. Tetapi kok di sini malah menjual? Berarti kebalikannya. Berarti harga emas bagaimana kesimpulannya? Harga emasnya justru Menurun. turun. Sehingga jawabannya yang mana? Yang gitu. Ya. Jadi kesimpulan itu sekali lagi tidak akan tersurat, tidak akan tertulis di dalam teks. Tetapi harus kita cari makna yang terkandung. Ya, tuh tipsnya, jangan catat sendiri. Lanjut. Nomor 8. Gampang nih ya, yang ditanyakan ide pokok. Nah, ide pokok berarti kalau tidak di kalimat pertama, ya di kalimat terakhir. Kalimat pertama berbunyi sejarah pembangkit listrik tenaga surya tidak terlepas pada tahun 1941 bla 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 bla. Berarti di sini menceritakan tentang apa? Tentang sejarah pembangkit listrik tenaga surya. Karena kalau kita baca kalimat terakhir justru tentang berbagai tipe sel surya. Padahal di sini tidak menceritakan tipe-tipe sel surya. Yang diceritakan adalah sejarah sel surya. Berarti yang benar adalah yang A. Namanya paragraf apa? Kalau gagasan utamanya ada di awal, itu namanya paragraf deduktif. Ye, betul. Deduktif itu di depan, ya. Kalau lawannya deduktif itu induktif. Induktif itu gagasan utama terletak di akhir. Lanjut, kita nomor 9.
Perhatikan paragraf di bawah ini. Yang pertanyaannya paragraf di atas termasuk paragraf apa? Nah, berarti sama ya. Kita disuruh mencari apakah deduktif, induktif, atau campuran. Kalau induktif itu di akhir. Kalau deduktif itu di awal. Kalau campuran itu di awal dan di akhir. Kita cek. Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Nah, tuh ya Bapak Ibu, jangan sistem SKS. Nggak bisa ilmu turun dalam waktu 1 malam. Nggak bisa kan? Harus bertahap, harus berproses. Nah, terus kalimat terakhir dibaca. Maka itu persiapkan diri dan mulai belajar. Nah ini, yuk persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Kira-kira yang mana ya gagasan pokoknya? Apakah kalimat pertama atau kalimat terakhir? Di sini sudah dibantu oleh konjungsinya. Konjungsi itu kata hubung, ya. Maka. Nah, betul. Ada kata maka, ada kata sehingga, ya. Ada kata maka. Jadi ini sehingga. Terus oleh karena itu. Terus maka dengan demikian. Itu menunjukkan kalimat yang di belakang konjungsi ini merupakan kalimat yang mengandung kesimpulan atau gagasan utama. Berarti sudah pasti kalimat utamanya adalah yang bawah, yang akhir. Sehingga betul. Paragrafnya adalah paragraf induktif ya. Induktif itu tadi gagasan utama terletak di akhir, cara ngingat-ingatnya N. Kalau ada film atau sinetron ada tulisan di N. N itu mesti tamat. Tamat itu berarti berakhir. Kalau deduktif ingat ada kata D. D itu depan. Ya, ini keywordnya. Tulis sendiri ya. Oke, nomor 10. Hari ini nanti yang saya bahas yang bahasa Indonesia dulu. Nanti hari Senin yang matematika, hari Selasa yang IPA, hari Rabu yang PPKN plus IPS. Biar detail, biar benar-benar paham. Yuk, nomor 10 yuk. Perhatikan teks narasi di bawah ini. Udah dikasih tahu tuh, kalau teksnya narasi. Pertanyaannya, struktur teks narasi di atas adalah, kemarin ada yang tanya, lah Mbak jawabannya bukannya yang E ya, kan yang ditanya tuh struktur teks narasi. Ya benar, kalau struktur teks narasi itu memang orientasi, komplikasi, resolusi, koda, tapi di sini ada kata ini loh, di atas, berarti yang ada di ini, yang ada pada tagnya ini tuh struktur yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau justru E? Berarti komplit semuanya. Sekarang saya tanyakan di situ tadi sudah ada ya bahwa struktur teks narasi itu adalah orientasi, komplikasi, resolusi, sama koda. Yo, ini tadi struktur daripada teks narasi. Teks narasi itu isinya tentang apa toh? Teks narasi itu intinya isinya tentang kisah, kejadian atau peristiwa. Kayak sinetron itu loh ya. Sinetron tuh narasi.
strukturnya ada 4 di sini. Pertama, orientasi. Nah, coba. Kalau misal kita nggak tahu orientasi itu apa, kita bisa menghubungkan dengan arti kata orientasi. Kalau anak-anak sekolah itu kan ada ya yang namanya masa orientasi sekolah. Maka ini artinya siswanya sedang ngapain sih? Sedang melakukan Pengenalan. orientasi. Iya, pengenalan, betul sekali. Ya, kayak ospek orientasi siswa ya. Ya, ada kata orientasi itu artinya pengenalan. Lah, kalau pada teks terus kita kenalan sama siapa? Sama siapa atau sama apa yang kita kenal? Orientasi di sini pertama kita akan kenalan sama tokohnya. Ya. Jadi mesti ada cerita seorang putri, nah bernama Cinderella, atau ada bawang merah, bawang putih bersama ibunya. Nah, pasti itu awal-awal tuh menceritakan tokohnya dulu. Setelah tokoh, latar atau setting. Nah, latar di sini ada 3. Apa yang diceritakan? Pertama ada waktu, ya kan? Dahulu kala tinggallah seorang putri di sebuah kerajaan. Di kerajaan berarti tempat dan biasanya juga ada suasananya. Nah, jadi orientasi itu kita sebagai pembaca, kita kenalan. Kita kenalan sama tokohnya, kita kenalan dengan tempatnya, kita kenalan dengan waktunya kapan. Yang kedua, mulailah setelah kenalan, nggak lama-lama kenalannya di sini, mesti langsung muncul komplikasi. Nah, kalau kita nggak tahu komplikasi itu artinya apa, caranya kita hubungkan kalau ada orang sakit, sakitnya sudah komplikasi. Berarti apa artinya dari komplikasi? Complicated, rumit, ya kan? Intinya di sini sebuah masalah. Ya kan? Ngalami komplikasi itu berarti tokohnya sedang menghadapi masalah. Masalah menghadapi sebuah masalah. Mesti ya, mesti tokohnya menghadapi masalah. Kalau di kisah Cinderella baru aja diceritakan ada seorang putri tinggal bersama ibu tiri dan kakak tirinya. Nah, ternyata setelah ayahnya pergi berkelana atau ayahnya meninggal, langsunglah keluar masalah. Ibu tirinya ternyata tidak sebaik yang ia duga. Nah, berarti langsung hadapi masalah di situ. Nah, setelah ada masalah sampai puncak masalahnya, dia ingin pergi ke pesta raja kan ya. Terus ada resolusi. Dari kata solusi, ya, dari kata solusi berarti di sini penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini apa koda? Koda ini adalah amanat atau pesan moral yang tersirat pada cerita. Ya. Jadi sebuah teks narasi itu dibuat bukan tanpa alasan. Ya, sebuah teks narasi dibuat sebenarnya ingin memberitahukan kita sebuah amanat atau pesan moralnya. Sudah ya? Ini struktur teks narasi. Nah, sekarang mau kita bahas nih. Terus pada cerita yang ini, yang di atas, itu strukturnya apa? Gitu kan ya.
Kita cek aja nih. Apakah ada orientasinya? Apakah langsung komplikasi ataukah ke resolusi atau ke koda? Saya bacakan di sini. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Nah, sekarang saya tanya, apakah dengan kalimat ini pembaca jadi tahu tokohnya siapa, latarnya di mana, kapan, suasananya bagaimana? Apakah dengan satu kalimat ini kita jadi tahu tokohnya? Belum. Belum, ya kan? Berarti di sini tidak mengandung orientasi. Kecuali kalau di sini dituliskan, aku seorang gadis yang tinggal di desa. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan kakakku. Nah, itu masuk orientasi. Walaupun kita tidak tahu aku itu siapa, tetapi dari situ kita jadi mengenal. Oh, tokohnya itu punya seorang gadis. Oh, tokohnya ini tuh tinggalnya di desa. Oh, tokohnya ini tuh punya bapak sama ibu sama adik. Nah, itu namanya orientasi. Kalau di sini kita tidak bisa menemukan orientasi itu kan. Yang kita tahu tiba-tiba langsung ini. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Berarti di sini sudah masuk kemana kalau dikhianati? Oh, berarti langsung masuk ke komplikasi. Setuju ya? Karena di sini langsung menghadapi masalah. Ya kan? Seluruh aset bla 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 direbut, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi intinya si tokohnya itu menghadapi permasalahan. Berarti di sini langsung masuknya tuh ke komplikasi. Kita cek opsi. Yang dimulai dari komplikasi adalah B sama D. Yang membedakannya di B ada koda, di D nggak ada koda. Oh, berarti kita harus cari ada nggak koda di tag ini. Koda tadi sebuah amanat atau pesan moral. Kita cek amanat tuh mesti di akhir-akhir, nggak mungkin kita mau baca di tengah-tengah sini tuh enggak, tetapi di akhir-akhir ya. Di sini ada nggak ya kalimat yang ada kodanya? Ada. Apa ini? Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Lah ini pesan untuk pembaca, untuk kita semua, untuk panjenengan semua. Jenengan itu akan memperoleh hasil nantinya, itu tidak akan mengkhianati usahanya panjenengan. Usaha Mas Mbak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ya. Kalau berusaha semaksimal mungkin, nanti hasilnya pasti juga akan maksimal. Jadi namanya koda itu tidak berupa pesan-pesan yang di dalamnya banyak kalimat, tidak, tetapi hanya seret gitu loh, hanya sepintas. Dia hanya berkata kalau hasil tuh nggak akan mengkhianati usaha. Ini loh nyatanya karena bapaknya gigih dan tekun akhirnya mendapat kehidupan yang lebih layak. Lah ini adalah sebuah koda. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sudah paham tentang struktur teks narasi yang saya jelaskan? Iya, Kak. Ya, sip. Nah, nggak sulit kan ternyata kan ya. Jadi ketika dapat soal tuh satu yang penting gini. Resapi dulu ya. Jangan gegabah. Kalau gegabah nanti malah jadi salah. Langsung jawab yang E.
Padahal di sini yang ditanyakan yang ada pada teks tersebut. Apa kita harus baca semuanya? Tidak. Jadi kita memang harus terbiasa mencari poin-poinnya saja. Saya lanjut ya, untuk teks narasi sudah clear. Sekarang nomor 11. 11 di sini tentang teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, harus tahu dulu nih perbedaannya. Sebentar, saya buat dulu. Nah, sekarang teks eksposisi. Ini yang misal nanti mau apa namanya, mau ujian PPG, ini juga keluar loh nanti di UP PPG, teks eksposisi sama teks eksplanasi. Bentar ya, saya minum dulu. Pertama, teks eksposisi. Eksposisi itu dari kata expose. Kita sedang mengekspos. Kalau mengekspos itu artinya kita sedang berargumen atau berpendapat. Ya, dalam berpendapat, dalam berargumen, teks eksposisi itu punya struktur. Strukturnya kalau pengen hafalannya TAP, tapi harus tahu T itu tesis, A itu argumen, P itu penegasan ulang. Nah, sekarang saya mau menggambarkan ya. Ibu-ibu ini pinter loh dalam membuat teks eksposisi. Percaya nggak? Tapi teks eksposisinya ibu-ibu tuh nggak ditulis. Melainkan secara lisan. Ya nggak ibu-ibu? Ya, kita sering loh hampir setiap hari mungkin membuat teks eksposisi. Cuma teks eksposisinya kita tuh kan kita berargumen ya setiap hari. Tapi tidak tertulis, melainkan secara lisan. Kalau pengen tahu buktinya nih, misalnya kayak kemarin ya, saya nggak membicarakan yang sudah ada. Misalnya ada sesuatu yang sedang hits, kayak Aldebaran gitu kan, ibu-ibu ikatan cinta misalnya ya, bilang gini, itu loh sinetron ikatan cinta tuh bagus. Nah, itu artinya baru mengemukakan tesis atau pendapat pada awal paragraf. Ya kan, ibu-ibu bilang kalau itu loh sinetron ikatan cinta itu bagus gitu kan. Apakah ketika ibu-ibu berkata seperti itu terus selesai atau masih dilanjutkan lagi? Mesti kan masih dilanjutkan lagi ya. Bilangnya begini, iya, ada artisnya, namanya tuh Aldebaran tuh ganteng, misalnya gitu. Terus istrinya yang jadi siapa namanya? Siapa Mar? Istrinya Aldebaran tuh siapa? Andin. Andin tuh cantik, terus kisahnya bagus. Nah, mesti di sini tuh dijelaskan, ya enggak? Dijelaskan fakta-faktanya, bukti-buktinya yang memberitahukan, yang menunjang bahwasanya tadi sinetron ikatan cinta tuh bagus, misalnya gitu ya. Terus ditegaskan lagi, iya aku setiap hari aja selalu nonton karena kisahnya itu selalu membuat kita penasaran. Nah, itu ditegaskan lagi kan? Ditegaskan lagi, itu namanya deretan penjelas. Berisi penyebab atau akibat kejadiannya.
Intinya di penegasan ulang di sini yang ditegaskan adalah tesisnya tadi. Ya. Nah, terus kok kenapa tadi saya bilang seorang ibu-ibu pasti sering membuat teks eksposisi secara lisan karena kita tuh sering mengomong atau membicarakan orang lain. Ya enggak semua, tapi memang pada dasarnya kaum Hawa tuh punya kelebihan itu. Ya toh, membicarakan orang lain dimulai dari satu kalimat. Jeng, itu loh lihat, masa wanita kok seperti itu. Nah, awalnya kan mesti gitu ya, dimulai dari sebuah pendapat. Iya, wanita kok nggak bisa ngerawat diri. Terus tuh lihat, nggak pernah pakai perhiasan. Nah, misalnya kayak gitu, wes tambah lagi nih dosanya nih di sini. Ya kan, dimulai dari membuat tesis itu sudah dosa kecil, tambah lagi dikuliti di sini argumen. Habis itu masih ditegaskan lagi, lah iya ya, pantas saja tuh suaminya nggak betah. Lawang dia istri yang kayak gitu. Nah, tambah lagi dosanya di sini. Di penegasan ulang. Itu ya, itu yang disebut dengan teks eksposisi. Sekarang yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Explain, dari kata explain. Kalau tadi expose itu berpendapat, kalau explain tuh kita menjelaskan. Iya, menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, dan juga fenomena budaya. Yang digarisbawahi adalah adanya sebuah proses. Jadi itu tidak tiba-tiba terjadi, tetapi ada prosesnya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau pada teks eksplanasi, kalau tadi teks eksposisi itu TAP, kalau teks eksplanasi itu PDI. Pernyataan umum. Sebentar, yang ini harus saya hapus. Yang tadi sudah belum ya? Ya, saya ulang dulu silakan karena penuh, ini harus dihapus dulu baru bisa. Tulisinnya mana ya? Udah penuh ini. Ya, tak tulisin aja dulu ya. Oke, teks eksplanasi. Eksplanasi tadi sudah ya, strukturnya yang pertama singkatannya PDI. P itu pernyataan umum tentang fenomenanya, D itu deretan penjelas, ya. Menjelaskan prosesnya, yang I itu interpretasi atau kesimpulan. Contoh, saya menjelaskan tentang fenomena gempa bumi, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Ya kan? Terus pada deretan penjelas saya akan menjelaskan proses terjadinya gempa bumi. Kalau pada interpretasi maka saya akan menyimpulkan tentang gempa bumi. Oke, gitu ya. Sudah paham ini strukturnya? Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada interpretasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh ya, silakan yang raise hand, Mbak Pramudita. Silakan di-unmute Mbak Armudita. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, mau tanya kalau argumen itu kan ada paragraf eksposisi.
sama Ya. paragraf argumentasi itu berarti kan sama-sama berargumen. Itu bedanya nanti apa? Ya, teks eksposisi itu sama artinya dengan argumentasi satu arah. Satu arah artinya apa? Sudut pandangnya hanya oleh si penulis. Ya. Tetapi kalau argumen itu bisa dari sudut pandang banyak orang, maka itu masuknya teks argumen. Contohnya, Mbak, supaya lebih jelas. Oke. Kalau teks satu arah ya, saya bukakan contohnya sebentar ya, sambil ada yang bertanya bagus, saya bukakan materinya dulu sebentar. Ada contoh teksnya ya. Kalau nggak pakai contoh teks kan nanti agak bingung. Ini saya stop share sebentar, saya buka dulu materi bahasa Indonesia saya. Bentar ya, sip. Nanti biar ada contohnya, karena kalau hanya dibayangkan nanti akhirnya bingung. Oke, saya buka dulu. Materi PPG. PPP, file PPG. Ya, ini. Sip. Kakak, sana dulu, Kak. Bahasa Indonesia. Teks. Saya cari dulu sebentar. Ini tata bahasa. Ini PP2 semantik. PP3 itu kesastraan. PP4 bahasa reseptif. PP5 keterampilan bahasa produktif. PP6. Ya, ini genre teks. Oke, sebentar saya share screen dulu. Ya. Argumen, saya cari yang argumentasi. Di sini eksposisi yaitu sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi paragrafnya bertujuan untuk menjabarkan. Nah, di sini sudah ya tadi ya, di dalam teks eksposisi itu harus ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Itu adalah teks eksposisi. Contohnya ini. Manfaat lidah buaya, bla 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 bla. Argumentasi. Nah, di sini argumentasinya itu tidak satu arah, tapi dari secara umum, argumen secara umum. Para peneliti, ya kan? Itu namanya eksposisi. Tetapi kalau diuraikan hanya menurut penjelasan si penulis, ya, jadi keakuankunya tinggi, itu masuknya nanti argumentasi. Tapi kalau eksposisi itu ya berargumen, tetapi berargumennya dari sudut pandang secara umum, tidak secara khusus. Maka teks argumentasi, kalau di sini kebetulan tidak ada ya, teks argumentasi itu disebut juga teks eksposisi yang hanya satu arah, hanya dari sudut pandang si penulis. Nah, di sini contohnya, kalau ini teks editorial. Kalau yang di sini kebetulan nggak ada ya. Kalau itu pernah ditanyakan ketika pas saya PPG itu, bedanya kalau teks argumentasi itu lebih ke si penulis, argumen penulisnya. Tetapi kalau eksposisi itu bisa pendapat dari para ahli gitu. Jadi tidak hanya argumen satu arah tetapi argumen dari banyak sumber gitu.
Sudah bisa dibedakan eksposisi sama argumentasi? Berarti Kayak yang satu arah tadi yang argumentatif. argumen. Iya, argumen. Jadi eksposisi satu arah itu sama dengan argumentasi. Ya, Itu sudah, ya. Mbak, makasih ya. Oke, siap. Jadi kayak pernah itu lihat Indonesian Lawyer Club itu. Nah, dulu sampai dijelaskan gitu. Di Indonesian Lawyer Club itu semua isinya argumentasi, ya kan? Karena setiap orang mengeluarkan pendapatnya, argumentasi sudut pandang satu sisi, ya kan? Dan itu mungkin nanti bisa membuat antara satu orang dengan orang yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Tapi kalau eksposisi itu secara umum, secara sudut pandang banyak orang. Jadi teks argumentasi sama artinya dengan teks eksposisi satu arah. Baik sekali, pertanyaannya good ya. Kita lanjut di sini. Nah, tadi sudah ya, struktur teksnya kan sudah saya ceritakan tadi. Kalau pada eksposisi tadi kan ingatnya TAP ya, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kalau di eksplanasi itu PDI, pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Sekarang kita cek. Mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin dapat meminimalisir masuknya virus. Bahkan seorang ahli, nah berarti di sini sudah memberitahukan pendapat dari seorang ahli. Kalau ini pendapat dari seorang ahli, masuknya apakah itu tesis atau argumen? Tesis atau argumen? Iya, argumen. Ya, nama lain tesis tadi sama artinya dengan pernyataan awal ya. Tesis itu nama artinya pernyataan awal. Nah, karena di sini sudah ada tokoh yang dia sebutkan, berarti dia memberikan bukti-bukti. Bukti-bukti. Nah, berarti itu adalah sebuah argumen. Sekarang teks kedua. Terdapat beberapa siklus antara lain bla 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 bla. Berarti di sini apakah pernyataan umum menceritakan tentang apa itu pelangi ataukah proses terjadinya pelangi? Berarti kan ini menceritakan apa ini yang eksplanasinya? Tentang sebuah proses, ya kan? Kalau proses itu di bagian eksplanasi masuknya yang apa? Yang deretan penjelas. Ya, sehingga jawabannya apa ini? Teks pertama yaitu argumen, teks kedua deretan penjelas. Ya. Nomor 12. Nah, hari ini kita masih ke teks dulu ya, belum ke yang tata bahasa. Jadi biar teksnya terkupas dulu. Gampang banget ya, nomor 12 ini yang ditanya adalah latar tempat. Kalau latar tempat, pasti kalau pada teks narasi itu letaknya pada bagian orientasi atau pengenalan. Orientasi tadi kan letaknya di awal ya. Berarti kita baca aja 1-2 kalimat awal. Tidak usah baca sampai terakhir. Karena yang ditanya hanya latar tempat gitu. Dengan Krasnaya, aku juga semakin akrab. Suatu hari aku diajak ke. Lah, ini ada kata ke. Ke itu pasti berikutnya tempat. Apa tempat? Flatnya. Nyanya siapa? Nyanya adalah Krasnaya.
Sehingga jawabannya apa? Flat, tokoh, keras, naya. Gampang ya? Nggak usah dibaca semua. Nomor 13, pernyataan yang sesuai. Langsung cek. Kereta api yang berangkat dari stasiun Tawang Semarang menuju Bandung adalah Raja Wali. Tawang Semarang, Raja Wali itu menuju Pasar Turi. Berarti salah. B. Kereta api Argo Sindoro, di sini Argo Sindoro, kelas eksekutif tujuannya Bandung, di sini Gambir, salah. Yang C, kereta api Raja Wali tiba di Pasar Turi pukul 4.28, salah ya, karena yang betul 12.50. Yang D, kereta api Argo Muria berangkat dari stasiun Tawang tiba di Gambir pukul 22.03. Oh, betul. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 14. Bulan ini Marsha berlibur ke Pulau Bali. Nah, yang saya garis bawahi, bagaimana itu penulisannya Pulau Bali yang benar? Ini besar. Iya, karena menunjukkan tempat, ya. Jadi semua letak geografis, semua yang ada di peta yang menunjukkan kondisi geografis, kalau ini tulisannya hanya ke suatu pulau, itu P-nya kecil. Ya, kalau hanya tulisannya ke suatu pulau, itu P-nya kecil ya. Saya berlibur ke suatu pulau. Nah, ini kecil. Tetapi kalau saya berlibur ke Pulau Bali, di mana ini ada lanjutan tempatnya, maka P-nya ini harus huruf kapital. Saya lanjut. Kalau yang B, kita cek yang B. Salah satu suku yang mendiami Sumatera Utara, benar ya di sini ya, Sumatera Utara nama tempat huruf kapital adalah suku Batak. Benar nggak ini suku Batak nulisnya S-nya huruf kapital? Benar atau salah? Suku Batak itu S-nya huruf besar atau kapital? Kecil. Bataknya yang besar. Iya, suku Batak itu S-nya kecil. Suku Jawa itu S-nya kecil. Jadi tidak terus bahasa Jawa ya. Belum tentu kalau ini nama Jawa gitu Pak, ada kata Jawa terus suku S-nya besar enggak ya? Ini tadi besar karena tempat atau letak geografis atau suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Lanjut, nomor C. Pada Sumpah Pemuda ditetapkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, di sini Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa, maka sudah benar menggunakan huruf kapital ya. Proklamasi kemerdekaan. Nah, maka P sama K-nya juga huruf kapital. Nah, bahasa Indonesia sama dengan suku tadi. Suku Jawa S-nya kecil, bahasa Indonesia. Yang besar adalah kata Indonesianya. Ya, jadi sudah betul seperti ini. Kalau yang D, Ridwan Kamil, nama orang, benar ya? Nama orang menggunakan huruf kapital. Terus melakukan kunjungan. Nah, di sini Sungai Ciliwung. Sungai ini kondisi sebuah geografis, maka yang benar adalah Sungai Ciliwung karena ada tempatnya.
ada nama spesifikasinya. Tapi kalau Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Sungai Titik, sampai sini betul, S-nya kecil. Tapi kalau Sungai Ciliwung, S-nya harusnya besar, kapital. Yang E, pemandangan yang indah merupakan salah satu alasan Gunung Lawu. Gunung Lawu ini juga tempat atau letak geografis ya. Maka yang betul G-nya kita tulis dengan huruf kapital. Ini ya, tapi kalau saya pergi ke gunung, nah misalnya gitu ya, tuh S-nya, G-nya kecil. Nah ini kecil. Tapi kalau Gunung Lawu, oh sudah ada spesifiknya, maka ini juga harus besar. Paham? Paham nggak ya? Paham, Mbak. Ya, saya pergi bersama Bapak. B-nya besar atau kecil? Saya pergi bersama Bapak. B-nya besar atau kecil? Besar. Bapaknya besar. Enggak, B-nya kecil. Ada namanya. Kalau saya pergi bersama Bapak, Bapak siapa ya? Bapak Anto. Nah, ini baru B-nya besar. Gitu. Karena ini menjelaskan Anto. Sudah paham sampai sini? Sudah, Mbak. Ya. Mbak. Mbak. Oke, sip. Dah. Lanjut. Daftar pustaka, Mbak. Ya. Ini opsinya saya yang membuat ngantuk. Iya, betul. Nggak apa-apa, yang penting panjenengan Urut-urut ya, Mbak? paham. Ya. Oke. Yuk, lanjut. Sini di daftar pustaka kalau berupa buku sudah tahu ya, kalau berupa buku itu disingkatnya adalah Nata Juji Kebit. Nah, ini saya hapus dulu semua. Nata Juji Kebit ya. Di sini saya daftar pustaka. Singkatannya ini na titik ta titik ju ji ko bit ko titik 2 bit titik. Nah, apa ini nama pengarangnya. Kalau nama pengarangnya terdiri dari satu kata langsung siapa namanya. Tapi kalau namanya dua kata maka ditulisnya nama belakang, koma, nama depan. Lebih dari Ya. 2. Lebih dari 2. Oke, misalnya kalau nama belakang dulu kan Purnomosari, koma, Intan, titik. Terus siapa lagi misalnya Khairul Umam. Khairul Umam, titik. Siapa? Titik baru tahunnya 2021. Jadi jangan biasakan menulis DKK atau et al. Itu nggak boleh. Kenapa kalau sekarang kok tidak boleh? Karena semua itu punya peran dalam penulisan sebuah buku. Jadi tidak boleh ditulis katakanlah Purnomosari, Intan dan kawan-kawan. Nah itu nggak boleh. Tetapi ditulis semuanya. Terus nama belakang dulu, baru nama depan. Kemudian jika buku merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jadi Khairul Umamnya tidak dibalik Umam, Khairul gitu tidak.
Terus untuk tandanya Kak pakai titik apa koma? Misal Purnomo, koma Intan, titik Khairul Umam, koma atau titik. Lanjutannya misalnya Bisri gitu. Oh, misalnya berapa orang misalnya. 3, misal 3. Tiga gitu ya. Ya. Yang kalau penulisnya 3, maka kan harus kita tulis semuanya. Nah, di sini pemisahannya ya. Pemisahannya coba saya cek dari Bu Ebi dulu supaya nanti semuanya paham. Saya cek dari Bu Ebi ya, pedoman. Jadi kalau mau cari apa-apa dari Bahasa Indonesia, kita cukup cari di Bu Ebi daring. Terus katakanlah di sini daftar pustaka gitu. Jadi jangan dari katanya, tapi kita cek di sini. Di sini belum ada ya malahan ya di daftar pustaka. Kalau setahu saya titik, tapi coba saya cek lagi. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka PUEBI EYD. Kalau dulu namanya EYD, tapi kalau sekarang namanya PUEBI. Nah, sudah muncul atau belum share screen saya? Sudah muncul atau belum share screen-nya? Belum. Oh, belum, pantesan belum ada yang respon ya, benar. Kalau malah ini saya share di yang lain, kebanyakan masih nulisnya DKK ya, ya. Diberi pisah dengan kata dan boleh, terus dipisah dengan kata tanda koma juga boleh. Ya, ini. Ini padahal sudah saya share screen ya. Saya stop share dulu. Saya share screen lagi. Ini ya. Sudah muncul ya? Ya. Di sini kalau satu pengarang seperti ini, kalau 2 pengarang seperti ini, ya. Jadi yang Ahmad Barizi ini enggak dibalik lagi Barizi, Ahmad gitu mboten, tidak ya. Tapi tetap Ahmad Barizi. Nah, kalau 3 pengarang seperti ini atau lebih. Sukanto, Rudi, ini nama orang pertamanya, ya. Rudi Sukanto. Nama orang keduanya Budi Mulya, nama orang ketiganya Rangga Sela. Seperti itu. Sudah? Terima kasih Kak. Ya, Berarti sip. yang dibalik yang nama Pertama. aja. Iya, yang pertama saja. Ya. Katakanlah buku kami ya, buku kami nih, yuk coba bareng-bareng aja ya. Ini kan buku saya kan yang ngarang 4 orang, katakanlah ya Intan Purnomosari, terus yuk Khairul Umam, Ratih Setianingrum, Milan Sabekti. Nah, berarti kalau kayak gini nanti kan yang dibalik yang pertama itu kan pengarang yang paling utama. Nah, berarti di sini dibalik nama saya Purnomosari, Intan. Kalau I-nya mau disingkat I titik begini boleh. Tapi kalau mau ditulis ya Intan, berarti terus Khairul Umam, Ratih Setianingrum, dan Milan Sabekti. Jadi kalau di dan terakhir tuh nggak diberi koma lagi, ya. Tapi ini boleh, misal mau I-nya disingkat gitu boleh. Kalau disingkat pakainya titik, ya. Khairul U gitu titik. Ratih S gitu boleh titik. Milan Sabekti
titik kan selesai ya. Nah, nama, tahun, katakanlah tahun 2021. Judulnya bedah soal PPPK, jilid keberapa? Jilid kedua misalnya. Nah, gitu ya, jilid kotanya Sragen, titik 2, penerbitnya apa, gitu. Paham sampai sini? Iya, terima kasih. Yes, alhamdulillah. Yang harus dijadikan hati-hati warningnya di sini ya, di kota. Jadi kota Sragen itu harus titik 2 ya. Setelah kota itu titik 2. Oke, sudah ya. Saya stop share. Saya kembali ke soal yang tadi. Mana tadi ya? Google Form saya malah hilang. Enggak ada ya. Mana Google Formku ya? Sebentar, saya cari dulu. Oh, ini sudah. Oke. Saya lanjutkan. Nah, berarti di sini tadi sudah saya terangkan ya, nata, juji, kobit. Itu kalau berupa buku. Nah, sekarang kalau berupa jurnal. Kalau berupa jurnal, maka caranya yang pertama adalah nama. Sama ya, nama pengarang tuh aturannya sama. Nama pengarang, kemudian tahun. Tahun ditulis dalam kurung. Nah, di sini jurnal. Nama, tahun, ya, dapus jurnal. Dapus jurnal. Nama, titik, kurung, tahun. Kurung ini bisa begini, bisa pakai kurung siku ya. Gini boleh. Tapi dikurung tahunnya. Terus judul jurnalnya. Judul jurnal. Boleh ditulis miring. Terus titik di sini nama jurnal. Nah, jadi jurnal itu akan termuat di dalam sebuah jurnal apa? Misalnya jurnal PGRI atau jurnal, nah di sini jurnalnya Dwija Wacana. Koma, setelah itu adalah volume. Jadi sebuah jurnal itu mesti ada volume keberapa, baru setelah itu halaman. Halaman berapa? Itu ya. Jadi saya ulangi, untuk jurnal itu nama, tahun, judul teksnya, judul jurnalnya, terus termuat di jurnal apa atau nama jurnal, barulah volume, terus halaman. Gitu. Nah, di sini yang benar adalah yang A. Nah, tapi ini yang CDE saya kurang teliti dalam membuat kunci, jadi mohon maaf, tetapi sudah paham jawabannya adalah yang A. Nama, titik, tahun, judul, nama jurnal, koma, volume, koma, halaman. Sudah paham ya? Yuk kita lanjut di nomor 16 supaya nggak selesai, supaya cepat selesai, nggak terlalu malam. 16. Yang merupakan kalimat efektif. Nah, ayo yang efektif yang mana? Hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, ini efektif atau tidak, tidaknya di mana ya? Nah, di sini ada kata hadirin. Hadirin itu sudah semua orang yang hadir, kok masih ditambahi sekalian. Nah, ini tidak efektif karena hadirin itu sudah menjelaskan semua orang yang hadir gitu. Sejak dari sore dia merenung. Nah, ini juga tidak efektif ya. Harusnya kita buang saja kata dari, sejak sore dia merenung. Yang C, seorang pegawai menerima suap. Nah, ini sudah betul ya, subjeknya seorang pegawai, predikatnya menerima, objeknya suap. Yang D tidak tepat, burung yang sudah mati itu sering terbang. Lah sudah mati kok terbang. Nah, ini kan saling kontradiksi atau berlawanan. Yang E salahnya di mana?
waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi yang dipersilahkan tuh bukannya waktu dan tempat, tetapi orangnya. Misalnya kepada Bapak siapa gitu ya, kami persilahkan. Bukan waktu dan tempatnya yang dipersilahkan. Nomor 17, Tono baru pulang daripada sekolah. Nah, ini harusnya karena ini sebuah tempat, maka di sini bukan tidak tepat ya kalau daripada, seharusnya dari. Tono baru pulang dari sekolah. Yang B, untuk membuat bangunan baru diperlukan izin. Nah, ini nggak boleh ya. Yang betul adalah izin. Izin. Kalau yang C, Tono harus pamit terlebih dahulu ke ibu. Nah, ke itu kan harusnya menunjukkan tempat, tapi kok di sini ibu. Nah, yang betul adalah kepada. Efektivitas sudah benar, nulisnya seperti ini. Kalau yang E salahnya kata lembab. Lembab itu harusnya pakai P. Pelembab. Nah, P ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Tuh. Nomor 18. Karena dia memiliki nilai yang sempurna, orang tuanya memberikan hadiah. Kalimat berikut yang memiliki pola yang sama dengan kalimat di atas adalah karena. Nah, karena ini adalah sebuah konjungsi. Kakak. Konjungsi, ya, kata hubung. Dia, ini subjek. Memiliki predikat. Nilai yang sempurna itu objek. Jadi ini konjungsi, terus dia itu subjek, memiliki itu predikat, nilai yang sempurna itu objek. Orang tuanya ini juga subjek, memberikan itu predikat, hadiah itu objek. Nah, sekarang kita cari mana dari opsi A sampai dengan E yang sama polanya, yang harus konjungsi, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Yang mana? Yang D. Daripada, ini konjungsi. Budi, subjek. Mengerjakan, predikat. Pekerjaan rumah, objek. Kita, subjek. Mengajak, predikat. Bermain, objek. Ya, jawabannya adalah yang D. Nomor 19. Perhatikan kutipan novel berikut. Pertanyaannya adalah bukti latar tempat, ya. Berarti di sini tempat. Tempat itu biasanya ada kata di, ke, dari, gitu aja. Tapi harus yang tempat oleh tokohnya. Sekarang kita cek. Kalau ada pertandingan dini hari, aku dan ayah bahu-membahu untuk membangunkan. Nggak ada. Kami berdua beranak bertanggang atau tidak tidur sampai dini hari, duduk terpaku di depan TV. Nah, ini kan berarti latar tempat. Di mana? Ini ceritanya di depan TV. Sehingga jawabannya adalah yang B. Terakhir, nomor 20. Perhatikan kutipan cerpen di bawah ini. Hidup panjang menantinya. Pernyataannya tema ya, pertanyaannya ya.
Dengan sedikit senyuman yang ia punya, ia mengembalikan segalanya di masa kelam dalam doanya. Semoga dunia ini tak marah padanya karena ia telah membuat pengakuan penyesalan terhadapnya. Oh, berarti temanya apa di sini? Temanya adalah sebuah penyesalan. Ya, oke, sip. Jadi sudah 100 soal sudah saya bahas. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Insya Allah juga habis maghrib karena saya baru longgar jam segitu. Tadi rencananya saya mau siang ya tetap enggak bisa, sore ya tetap enggak bisa, memang longgarnya tuh malam. Semoga nanti kita bisa bertemu bersama lagi di hari Senin karena Senin pembahasannya adalah matematika. Jadi saya harap semua bisa ikut bergabung ya. Setelah ya kemungkinan ya kayak tadi habis Isya itu sudah enak, jadi kita longgar sampai jam 8:30 enggak apa-apa. Jadi besok pembahasannya matematika soal-soal FR dan saya mohon sekali lagi semua soal-soal tryout yang saya kirim di WA itu tolong dikerjakan. Jadi apa? Jadi bisa mengasah sejauh mana kemampuan Mas, Mbak atau teman-teman member semuanya. Oke? Iya, Mbak. Belum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Mbak. Belum, Mbak, Mbak. Siap. Ya. Kira-kira Gimana? ini nanti tesnya akhir bulan atau Desember Iya. ya, Mbak? Iya, kalau kemarin ada teman yang sudah share itu kemungkinan akhir November. Karena kalau nanti Desember tahap 3-nya mundurnya terlalu jauh ya. Jadi kemungkinan akhir November. Jadi tolong tetap selalu optimis belajar. Gunakan kesempatan mundur ini dengan yang sebaik-baiknya. Jangan justru malah ya mundur kayak gitu nanti malah jadinya nggak optimis. Harus optimis terus. Ikhtiarnya dua-duanya nggih, ikhtiar bumi dan juga lakukan ikhtiar langit gitu. Jadi silakan semakin optimis lagi dan jangan berharap nanti soalnya wah mesti nanti sama persis soal sama jawabannya. Nggak mungkin. Saya sudah berkali-kali bilang, saya bukan si pembuat soal Panselnas. Jadi saya nggak akan memberi soal yang sama persis, tetapi di sini kita belajar logikanya, pemahamannya. Dan tryout itu akan sangat membantu mengasah otak, mengasah pisau yang nantinya akan digunakan untuk tes. Jadi sekali lagi saya harap semua tryout harus tetap dikerjakan sebelum saya bahas. Tolong ya dikerjakan karena saya masih dapat laporan Mas Umam, Mbak, soal yang ini belum ada yang ngerjakan. Wah, ini. Padahal saya sudah nge-share soal tryout itu sejak seminggu yang lalu. Jadi tolong disempatkan. Bukan untuk meraih nilai tinggi-tinggian, bukan. Tetapi untuk melatih otak kita sejauh mana kita bisa terpressure, tertekan mengerjakan soal, tetapi harus masih tetap fokus. Gitu, nggih. Malam hari ini kita berdoa bersama, monggo Bapak Ibu. Ya, saya kirim nanti semua rekamannya. Sebelum kita akhiri berdoa bersama, semoga ya Allah wujudkanlah mimpi para member semuanya lolos PPPK tahap 2 dengan nilai yang terbaik, lolos kategori P1 di SD di tempat yang terbaik juga. Jadi semoga Allah ridho dengan apa yang menjadi mimpi panjenengan semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nanti kalau mau mencetak soalnya boleh kok. Jadi kan share tryout itu kan saya kirim. Nah, itu langsung saja di Ctrl P atau di print gitu bisa. Jadi nanti ketika pembahasan kayak gini sudah siap dengan soal yang mau kita bahas gitu ya. Yang penting yang 100 soal ini kan sudah saya bahas dan nanti file pembahasannya juga saya beri, tapi file pembahasannya tidak sekomplit ketika saya membahas langsung melalui Zoom. Jadi jangan harap istilahnya jaga nih. Nanti kan pasti juga ada file pembahasan dari Mbak Inan. Itu salah, karena file pembahasan saya itu tidak saya sekomplit ketika saya menjelaskan di Zoom. Oke ya? Saya cukupkan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Nanti kita bahas semua dari nomor 1 sampai dengan 100. Karena apa? Tryout 100 soal ini nanti yang sesuai FR
yang kami terima dari teman-teman yang sudah tes. Nonton ya. Jadi jangan khawatir 1 sampai 100 semua akan dibahas. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.